berangkat. Horas, senang sekali hadir di sini. Tanah air Sidamanik di Kabupaten Simalungun nan Indah Permai. Kaya potensi alam, sejarah dan budaya masyarakatnya. Serasa pulang ke kampung halamanku, Sumatera Utara nan damai. Di tengah pelukan hijau perkebunan teh berhawa sejuk ini, aku menemukan kisah menarik tentang perkebunan kopi yang dikelola oleh masyarakat petani setempat. Yuk ikut, bersama kita jemput kisah-kisah menarik kopi Sidamanik yang melegenda itu. Nah, inilah lahan kopi kita itu. Oh ya, ini ya perkebunan kopi Simalungun itu ya? Iya. Oke, Pak Tony bisa diceritakan dong ke saya ini sebenarnya untuk perkebunan kopi di Simalungun ini untuk dari segi geografisnya apa sih yang menjadi keunggulan kopinya tersebut? Nah, sejarah kopi Simalungun itu dimulai setelah terbitnya sertifikat indikasi geografis Arabica Sumatera Simalungun, tepatnya 24 Februari 2015. Nah, itulah awalnya. Nah, mengapa dikatakan geografis? Karena akibat dari letusan Gunung Toba, itu kan tanah vulkanologiknya itu mengandung mineral-mineral yang menjadikan cita rasa dan aroma kopi Simalungun itu lebih khas dan excellent begitu. Mempunyai kekhasan ya berarti ya cita rasa dan juga betul. aromanya apa nih yang khasnya itu seperti apa? Bisa digambarkan? Kalau untuk seputaran Kabupaten Simalungun ada 10 kecamatan penghasil kopi Simalungun dan salah satunya Kecamatan Pamatang Sidamani. Nah, Kecamatan Pamatang Sidamani ini itu dilingkup oleh adanya PTPN 4 kebun teh. Nah, sehingga rasa kopi dari sini itu dan aromanya itu lebih condong kepada black tea. Oh, jadi ada yang unik ya itu ya kopi dan mirip sama rasa dan wanginya black tea, teh hitam. Jadi rasa teh hitam. Jadi itu akibat dari geografis atau unsur mineral dan tanah yang ada di sekitaran Pamatang Sidamanik ini. Gitu. Wah, menarik sekali nih kayaknya cuma ada di Sidamanik di Simalungun ini. Kita kayaknya bisa cari nih ada teman-teman petani mungkin yang lagi bekerja hari ini. Oh ya, boleh. Ketepatan juga ada petani kita yang lagi panen dan kita boleh langsung menjumpai mereka dan menemukan mereka. Oke, kita langsung ke sana ya? Ya, oke. Baik. Buah-buah merah meranum, rasanya manis, semanis senyum dan harapan ibu-ibu memetik kopi di kebun tulang Tony yang mengantarkanku berkeliling di kebun kopinya ini. Saya kenalkan nih kopi yang biasanya dipetik merah nih ya, yang biasanya dipetik sama ibu-ibu kita di sini gitu. Oh, yang warna merah ini ya? Iya, Pak. Iya. Yang warna merah ini tuh termasuk jenis kopi Arabica, Robusta atau apa sih yang ditanam di sini? Kalau ini pure semuanya adalah Arabica. Dan Arabica kita ini biasanya disebut dengan varietas Segara Rutang. Oh iya. Gitu. Jadi ini sudah endemik dengan Sumatera Utara. Namanya unik, kayaknya nama istilah daerah ya, Segara Rutang. Iya. Apa tuh artinya? Kalau Segara Rutang itu ya membayar utang gitu. Oh, artinya membayar utang. Membayar utang. Ada sejarahnya sendiri ya berarti tuh? Ada, karena pada sekitar di bawah tahun 2005 petani-petani kita menanam kopi ini, begitu petik, olah, kembali lagi besok sudah bisa langsung dijual ke pedagang pengumpul begitu. Oke. Iya, jadi itulah yang melatar belakangi makanya dikatakan ini ditanya sama opung-opung kita, ibu-ibu kita Segara Rutang gitu. Nah, ini juga ketepatan ada petani ibu-ibu nih yang lagi pada panen nih. Saya dengar sih ada suaranya, kita samperin mungkin? Boleh. Yuk. Hora, selamat pagi ibu-ibu. Hora Sina. Ibu ini hari ini kegiatannya lagi ngapain aja nih Bu? Lagi metik kopi. Oh, metik kopi. Ini hasilnya Bu ya? Iya. Saya lihat ya Bu. Wah, ada banyak ya Bu. Kalau metik kopi gini mulai dari jam berapa sih Bu? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam berapa tuh Bu kerjanya? Kan kalau udah jam 10 pagi istirahatlah minum. Makan snack lah istilahnya, makan ringan. Nanti kalau udah jam 12 siang baru makan siang. Istirahatlah sebentar, kira-kira setengah jam. Baru sambung lagi. Paling lama istirahat nanti 1 jam lah, jam 1 nanti balik lagi kerja. Kerja sampai jam berapa selesainya Sampai biasanya? jam 4 sore. Oh, jadi seharian ini metik kopi di jeda-jeda gitu ya Bu ya modelnya? Iya. Bu, kalau teman-teman petani di sini pernah nggak sih Bu dapat penyuluhan gimana sih caranya memetik kopi, memilih buah kopi yang bagus gitu? Pernah juga. Pernah ya Bu? Dari mana Bu ini Dari penyuluhannya? Bapak PPN.
Bapak PPL. Bapak PPL ini hari ini ada yang datang nggak, Bu? Kayaknya datang juga hari Ada ya, Bu, ya, menemui teman-teman petani ya? ini. Iya. Tanah Simalungun, Tanah Habonaron Dobona. Hanami manai hatahon, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Nagori, Pamatang Sidamanik. Jadi angko hanami nahinan, aima manuan kopi robusta, ama nesuani orang tua nami nahinan. Jana hanami nahinan boy marsikola habe kopi robusta. Kita ketahui tenaga kerja kopi ini kan kebanyakan kan sudah usia lanjut. Ini peran yang bagus, penting sekali untuk milenial diberikan kesempatan yang luas. Nah, dengan berbagai keunggulan dari sisi SDM petani yang milenial, keunggulan jenis kopi yang bagus, ini diharapkan akan mampu mendorong perekonomian yang disupport dari kopi kita. Aku menyaksikan tanaman kopi berbuah lebat tumbuh bertetangga dengan cabai dan rempah-rempah di bawah naungan rindang kanopi pokok-pokok kaliandra. Di kebun ini, petani terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil kopinya. Terbersit di kepalaku sebuah pertanyaan. Apakah ada petani muda di sini? Apakah mereka mau bersibuk diri mengurus kebun seperti orang tuanya? Jadi kalau misalnya kita mau tahu tentang edukasi kopi di Simalungun, kita ada di Instagramnya. Nah, jadi tentang Instagram ini banyak ini. Dia tentang edukasi yang ada kopi-kopi Simalungun, kemudian gimana Sabas itu bergerak dan memasarkan kopinya, kemudian ikut pameran-pameran, itu selalu ada. Kemudian kalau mau belanjanya di mana? Di Instagram juga bisa belanja. Kalau diklik ini bakalan bisa diklik, ini bisa nanti langsung ke marketplace-nya. Kemudian ada di Shopee. Di Shopee juga ada, kemudian Tokopedia juga ada. Gitu. Jadi Bang, kalau penjualan kopi ini udah dalam negeri atau udah sampai luar negeri? Sebenarnya kita pengen nyasarnya itu ke luar negerinya juga gitu. Tapi marketplace Indonesia itu belum ada yang mampu bisa nembus ke pasar internasionalnya. Gitu. Tapi banyak orang luar yang DM dari Instagram kan Bang? Banyak banget. Apalagi kita kan kemarin ikut pasar lelang di Singapura. Kan kemudian banyak di Instagram kita di situ diterakan dan di situ banyak orang dari luar negeri itu nge-DM kita. Itu Pak, ada anak muda nih saya lihat. Iya betul, ini ada anak PKL dari Polbang Taminan sama anak saya nih, ini si Agun nih. Lagi membahas masalah marketplace, jadi mereka lagi bincang-bincang di lahan ini untuk mengambil konten untuk marketplace nih Mbak. Halo teman-teman. Hai Kak. Hai Kak. Lagi ngobrol-ngobrol soal ini ya, marketplace ya? Iya benar. Oh, ya ini kekinian banget ya, ngikutin perkembangan zaman ya terkait dengan pemasaran di marketplace ya, betul ya Pak? Iya betul. Oke, ya udah kalau gitu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak? Boleh. Nanti kita lanjutkan di rumah produksi, ketepatan juga mereka ini kan setelah ngambil konten dari lahan nih untuk mendukung konten-konten pemasaran di marketplace, mungkin nanti mereka akan bisa kita ajak ngobrol di rumah produksi lagi untuk mendalami beberapa materi-materi terkait dengan magang dan PKL mereka. Siap, oke kalau gitu nanti kita ngobrol ya, kami lanjut dulu. Boleh, Oke. siap Kak, siap. Dadah. Oke ya. Males, jangan. Ya, Pak PPL. Halo Bapak, dan Bapak siapa Pak? Bapak Endang Sukiswa. Bapak Endang. Saya ditemanin sama Pak Tony nih, hari ini lagi keliling-keliling di perkebunan kopi Simalungun. Ini teman-teman PPL ya Pak ya? Iya betul. Kalau Pak PPL kita ini memang sangat rajin kali untuk mendampingi petani-petani kopi dan selalu menganjurkan teknis-teknis penyuluhan terkhusus untuk bagaimana mengikuti GAP ya, Good Agricultural Practice tentang budidaya kopi gitu. Oke, kalau untuk teknisnya sendiri bisa dijelaskan nggak Pak? Seperti apa cara mengedukasi teman-teman petani di sini supaya bisa memetik mungkin dengan cara yang benar sehingga kualitas kopi tersebut terjaga? Kebetulan ini saya datang kemari, kebetulan ibu-ibu lagi panen. Nah di sini
kami mencapaikan teknis pertanian itu, penyuluhan itu seperti contohnya pada saat ini panen kopi. Ini kita kan ini masih ada yang hijau, ada yang apa, kita hanya dengan memetik. Contohnya petik yang merah. Jadi tinggalkan yang hijau ataupun istilah jangan tidak pakai merambas. Supaya nanti juga ini ada, kan ini masih ada apa ini lagi, bisa tumbuh lagi yang baru gitu, biar tidak rusak, bisa untuk berkesinambungan gitu. Oke, jadi menjaga kualitasnya dan juga kesinambungannya ke Iya, depan. benar. Kalau program ini sendiri dijalankannya itu seperti apa sih? Secara berkala kah atau ada target-target tertentu seperti apa dari teman-teman PPL? Nah, kalau kita kebetulan kan kalau kunjungan ke petani itu seperti contohnya ini kelompok Namanis ya. Kita itu ada jadwal memang 2 pekan sekali gitu. Nah, jadi kita disinilah kita menjumpai petani. Ya. Contohnya kalaupun tidak apa kita tegur sapa setidak-tidaknya kan begitu. Betul. Lalu Pak, sebelum diadakannya penyuluhan sama sesudah ada, seperti apa sih perbedaan signifikan yang teman-teman PPL lihat? Kalau dulu ya kita pada zaman dulu mereka ini juga agak gimana ya, petani kopi ini masih keterbelakang lah ya. Contohnya kalau dulu contohnya untuk budidaya mereka itu mengambil bibit itu dari bawah pohon. Jadi kita ini untuk mengarahkan mereka, kita hanya sekedar mengingatkan mereka ini sudah mengetahui terlebih dahulunya gitu. Oke, dibimbing ya berarti Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Endang untuk cerita-ceritanya, berbagi informasinya. Saya mau lanjut lagi nih dengan Pak Tony, lihat-lihat lagi atau kita ada tempat lagi nih Pak yang mau dikunjungin setelah dari perkebunan? Tadi kan kita kan sudah cerita nih. Kalau bisa kan habis dari lahan nih kita ada rumah produksi nih. Nah, sekalian aja kita ajak Pak PPL-nya. Oh ya, oke, jadi kalau menarik. kita mau tahu persis enak atau tidaknya kopi yang saya ceritakan tadi, gimana sih rasa kopi yang black tea itu tadi kan, kita cicipin aja nanti, sekalian lihat-lihat cara pengolahan sampai dia nanti pengemasan di rumah produksi kita. Mantap. Kan gitu ya. Karena keterlibatan Pak PPL juga sampai ke rumah produksi ada. Oke, Kita dari ajak aja nih hulu Pak hingga ke PPL. hilir Iya, ya. betul. Betul. Oke, kita langsung menuju rumah produksi. Boleh. Yuk Pak PPL. Oke, Yuk. Ya. Jana hanami pe makatahon terima kasih do huma hubani pemerintah Kabupaten Simalungun sonai haganupan nara masyarakat mengikuti nah perkembangan zaman yang modern ini. Jana hanami pe domma di haganupan manuan kopi arabica jana ekonomi masyarakat pakun haganupan na dong i pematang sidamanik doma meningkat sonon hata upasani Simalungun makatahon Jumani 10 Jumani 11 anggo singgah na siyam masyarakat Simalungun pakon na legan singgah na siyam ayma itape kopi sabas na adong ayma isinaman dua. Tempatnya cocok banget untuk healing dari penatnya rutinitas di ibu kota. Banyak pelajaran berharga aku dapatkan dari para petani kopi Sidamanik. Eksisnya kopi Sabas, kalau dari Dirjen Bun ya, itu dulu sebelum merger Dirjen P2HP, Dirjen Bun, tapi udah satu lah itu. Kementerian Pertanian? Iya, Kementerian Pertanian ya. Itu peralatan-peralatan yang kita gunakan ini adalah merupakan bantuan dari Dirjen Bun lah, dari Dirjen P2HP. Nah, itu sarana prasarana, sehingga yang awalnya dulu kita menggunakan teknik wal tradisional, sekarang kita sudah bisa menggunakan yang namanya sistem mekanisasi. Simalungun menjadi salah satu kawasan yang sedang kita bangun. Kita mendorong di sana kopi Simalungun menjadi kopi organik. Simalungun itu bukan hanya dari hulu tadi, penyediaan benih, terus penanaman dan bagaimana meningkatkan produktivitas. Kita juga membantu di hilir, bagaimana kopi Simalungun itu bisa terstandar sehingga bisa diterima oleh ekspor, bisa bersaing dari sisi kualitas, dari sisi indikasi geografis dan kopi organik. Itu bisa memberikan nilai tambah lebih pada pekebun, para petani yang ada di Simalungun dengan program-program yang kita dorong.
kopi di sini mereka bilang dari zaman dulu sekolah sian kopi, bahasa Indonesianya sekolah dari kopi. Itu yang petani-petani sampaikan ke kami gitu. Nah kemudian dengan nama program dari pembinaan petani kopi ini adalah program sekolah kopi Pak. Jadi memang kita bina dari budidaya, kemudian kita juga ada bantu sarana prasarana, kemudian setelah itu pasca panen juga ada. Jadi bagaimana mereka seperti yang disampaikan oleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan juga bahwa dari pemerintah mereka itu biasanya nanam masalan gitu Pak. Ternyata kita bina juga, kita ajak komunikasi, bekerja sama juga dengan pemerintah dan tim Pak Tony juga. Berarti kita harus sinergi ya. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, mulai dari yang terkecil sampai yang paling tinggi harus sinergi ya. Betul, untuk tetap kita bertahan dalam kondisi saat ini, bagaimana pelaku usaha kita yang sudah berkembang semakin berkembang, begitu ya kata saya. Betul, Pak. Jangan lelah berbuat baik kata saya untuk petani kita ya, pekebun kita ya. Oke Pak. Agun, sang petani milenial, menunjukkan prestasi-prestasi petani kopi Sidamanik. Lihat, banyak sekali piagam dan sertifikat yang telah diperoleh kopi Saabas. Agun menceritakan bagaimana kopi diolah hingga dikemas di rumah pengolahan kopi Saabas. Mengagumkan dan sangat inspiratif. Tulang Tony mempertemukanku dengan pendamping petani bernama Kak Tasya. Ia menunjukkan tanaman kopi Robusta yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Ini menjadi bukti bahwa tradisi menanam kopi Sidamanik telah berlangsung sejak dahulu kala. Rating di kopi, ateng, isua ibuan di pinggan pasir. Jana ibuan ma hubani hadiaran haganupan nadong itano kecamatan Papatan Sidamanik. Pasti doain grup kita menanam kopi Arabica nadong isi malungunon asal boy tong kita ekonomi kita di arjana i tonga-tonga ni nomor kuasa pe boy kita elean hasyatun pakon haribikion pakon ekonomi yang sukses. Sore ini angin berhembus kencang di kawasan Tigaras. Sore merambat senja, kabut-kabut menyelimuti pucuk-pucuk dataran tinggi Toba dan Elok. Tanda sudah secangkir kopi Simalungun menunggu hirup tadi. Angin membawa sayup alunan seruling tortor harmoni semesta alam. Kini aku akan kembali ke Jakarta, membawa kisah-kisah indah Simalungun yang selalu dirindukan. Kepada para teman-teman petani milenial, tidak ada kata mundur ya kalau dalam bekerja. Yang jelas apabila kita berkolaborasi tentu menghasilkan sesuatu yang lebih tadi. Nah, kita mendorong teman-teman petani milenial bersatu dalam sebuah ekosistem sehingga bisa kuat. Dengan membangun ekosistem ini akan memutus rantai panjang perdagangan yang kadang tidak dinikmati oleh para petani. Dengan adanya petani-petani milenial ini yang bisa mendorong, mengefektifkan cara perdagangan melalui penggunaan teknologi IT, tentu ini bisa mendorong kemajuan kopi nasional, kopi Indonesia bisa lebih kuat dan maju. Petani maju, mandiri, modern.